Selamat malam, Shalom. Sungguh satu sukacita bagi saya dan juga tentunya Pak Hendra untuk bersama-sama boleh berbagi bersama dengan Bapak Ibu Saudara malam hari ini. Tema kita sebagaimana yang sudah diwartakan, Why I Don't Desire to Worship God. Kenapa saya pada dasarnya tidak berhasrat untuk menyembah Tuhan. Ini di malam hari ini dibagi menjadi dua bagian. Nah kebetulan karena saya kebagian duluan, saya kebagian enaknya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi saya akan membagikan dari sudut pandang yang seolah-olah sepertinya negatif begitu ya. Jadi saya yang ngerusaknya dulu gitu. Nanti Pak Hendra yang akan benerin nanti abis ini ya. Jadi pertama ini kita akan membahas sebetulnya apa sih yang terjadi ketika kita menyembah Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh punya satu kerinduan untuk menyembah Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-5. Satu ayat saja, Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang ke-5. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Di dalam bahasa lain, kami akan worship God. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara atau kita memikirkan tentang tema yang namanya ibadah atau yang namanya worship, maka sebetulnya kita tahu bahwa yang sering kita dengar, yang sering kita baca, yang sering kita pikirkan, yang sering kita lihat atau kita dengar tentang ibadah, itu biasanya pemahaman yang tentunya pasti bagus. Pemahaman yang tentunya pasti indah. Pemahaman yang tentunya pasti agung begitu ya. Ibadah ini seperti ini. Ada ratusan ahli tentang ibadah yang membuat ratusan definisi tentang ibadah. Semuanya bagus-bagus, semuanya indah-indah. Apalagi perspektif yang ditinjau dari Alkitabiah. Menurut kitab ini ibadah ini begini. Menurut perjanjian baru begini, perjanjian lama begini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya ingin membawakan atau membahas tentang ibadah dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Bukan dari sudut pandang yang indah, bukan dari sudut pandang yang agung. Dan juga bukan dari sudut pandang yang mungkin terlihat elok untuk dilihat. Dan saya juga tidak berbicara sebagai seorang pakar di bidang ibadah. Saya takut sekali mengecewakan Bapak Ibu Saudara. Karena saya menyadari saya bukan pakar di bidang ibadah. Saya bukan seorang konsultan ibadah yang suka membuka misalnya jasa konsultasi misalnya untuk gereja-gereja kalau tanya soal ibadah bagaimana. Tidak. Saya bukan seorang worship expert. Kalau saya diminta untuk ngajarin orang nyanyi atau buka suara, mungkin saya bisa dikit-dikit gitu. Tapi bidang ibadah itu bukan sesuatu yang saya kuasai. Saya bukan seorang sarjana di bidang ibadah, saya belum pernah kuliah di bidang atau jurusan ibadah. Saya melihat diri saya malam hari ini lebih sebagai seorang failed worshiper. Sebagai seorang penyembah yang pernah gagal. Dan yang masih belajar untuk bagaimana menyembah Tuhan sebagai seorang penyembah Tuhan yang sejati. Menjadi seorang penyembah Tuhan yang sejati. Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin kita di sini semua sering membaca buku-buku tentang ibadah. Ya, ada ratusan buku-buku tentang ibadah. Mungkin kita sering menghadiri seminar-seminar tentang ibadah. Bahkan mungkin juga di antara kita ada yang aktif menulis postingan tentang ibadah di Twitter, di Facebook dan sebagainya. Atau bahkan juga di antara kita dari minggu ke minggu memimpin ibadah itu sendiri. Tetapi saya ragu apakah kita semua, khususnya saya melihat kepada diri saya sendiri. Jangan-jangan saya tidak memiliki hasrat sebetulnya untuk beribadah. Walaupun kita baca buku tentang ibadah, kita menghadiri seminar tentang ibadah dan lain sebagainya. Oleh sebab itu malam hari ini saya ingin mengajukan ada 5 pengakuan yang semuanya ini saya rasa subjektif. Bapak Ibu Saudara boleh tidak setuju dengan pengakuan ini. Tetapi ini adalah sesuatu yang dijumpai dari sudut pandang
pelaku atau praktisi yang pernah beribadah dan yang pernah juga gagal di dalam beribadah kepada Tuhan, di dalam worship kepada Tuhan. 5 confessions atau 5 pengakuan atau 5 hal yang saya jumpai ketika kita bersama-sama berupaya untuk beribadah kepada Tuhan. Apakah itu? Saya mulai pengakuan pertama. Seringkali kita tidak menyadari bahwa worship atau ibadah itu sebetulnya dangerous. Ibadah itu dangerous. It reveals who we are and our weaknesses. Atau dalam bahasa Indonesia, ibadah itu berbahaya karena dia dapat menyingkapkan siapa kita sebenarnya dan apa kelemahan kita. Contoh Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca di Alkitab, misalnya waktu Yesaya berhadapan dengan Tuhan, ketika dia berjumpa melihat akan kemuliaan Tuhan, dia berkata, aduh celaka aku ini binasa. Maksudnya, aduh mati dah gue, begitu ya, kira-kira seperti itu. Tapi bukan hanya sekedar sesuatu yang nyantai, tapi dia benar-benar sebentar lagi saya binasa, begitu ya. Musa waktu berhadapan dengan Tuhan, Musa dan bangsa Israel ketika mereka akan berhadapan dengan Tuhan, Tuhan berkata, kalau kamu melihat aku, kamu akan mati. Maka ibadah itu sebetulnya berbahaya. Tetapi bukan hanya dari sudut pandang apa yang kita saksikan, kita baca di dalam Alkitab. Enggak usah jauh-jauh, mungkin dari apa yang kita alami dari minggu ke minggu. Ibadah itu bisa menyingkapkan loh Bapak Ibu Saudara, kelemahan kita. Misalnya di sini di antara kita pasti ada banyak sekali pemusik-pemusik. Misalnya pianis. Aduh hari ini kebaktiannya enak banget ya. Main pianonya enak banget gitu. Lembut banget, enak banget main pianonya. Luar biasa ya. Kamu main pianonya luar biasa. Terus biasanya sebagai orang Kristen yang baik, sebagai aktivis gereja yang baik, biasanya kalau ada orang ngomong itu, kita ngomong apa jawabannya? Puji Tuhan gitu ya. Pasti bisa ngomong puji Tuhan, malu-malu. Ya. Setidaknya itu yang saya praktekkan dan tidak jarang kalau ada orang ngomong begitu, mungkin dalam mulut kita puji Tuhan. Dalam hati, puji Tuhan, untung ada gua begitu ya. Untung ada saya gitu. Yang terucapnya puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita berhadapan dengan hal itu, secara tidak langsung disitulah kita melihat ibadah itu menyingkapkan siapa sebetulnya diri kita. Kita menghadapi pujian dari orang, tentunya pasti hidung kita sedikit terangkat begitu ya. Tetapi disitulah Roh Kudus bekerja. Nah, this is the danger in worship begitu ya. Itu menyingkapkan siapa diri kita dan kelemahan kita. Yang kedua, worship itu insatiable. Worship itu memiliki standar yang sedemikian tinggi. Worship itu atau ibadah itu bukan hanya dangerous, tetapi dia itu adalah sesuatu yang tak terjangkau. Standarnya tinggi sekali. Ada orang yang bilang, ada ahli pakar tentang ibadah yang bilang bahwa ibadah di bumi itu seharusnya mencerminkan ibadah seperti di surga. Jadi akhirnya waktu kita menilai ibadah kita, standarnya tuh standar surgawi Bapak Ibu Saudara. Betul nggak? Seringkali waktu kita sudah melayani, ini setidaknya yang pernah saya alami, sudah susah-susah melayani, sudah capek-capek, latihan sehari 5 kali, banyak banget ya. Latihan seminggu 5 kali, dipersiapkan dengan matang. Pada hari Minggu apa yang terjadi? Aduh itu suaranya gak kedengeran gitu ya. Aduh ini pianonya sih bagus sih. Ini pianonya mainnya bagus, tapi berantakan gitu ya. Bagus tapi berantakan itu seperti apa? Atau ketika kita sudah mengusahakan dengan sedemikian rupa, selalu saja ada orang yang mengomentari. Ya. Maka seolah-olah kita merasa, aduh ibadah ini kayaknya standarnya tinggi sekali gitu Bapak Ibu Saudara ya. Susah untuk memuaskan satu standar, bahkan bukan hanya susah tapi mustahil. Selalu kita bisa melihat kekurangannya. Betul ya, kalau kita ibadah hari Minggu kita mengevaluasi, tentunya ada evaluasi. Oh kurangnya ini. Sehingga tidak jarang kita merasa ibadah ini sepertinya kok tak terjangkau begitu ya. Insatiable.
standarnya tinggi sekali. Itulah ibadah Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, kita melihat juga bukan hanya ibadah itu tak terjangkau, tapi ibadah itu seringkali bersifat apa? Memilih. Ibadah itu diskriminatif. Tidak bisa memuaskan semua orang. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Memilih atau diskriminatif. Memilih ini bisa dua arti. Misalnya di Alkitab kita menemukan satu bagian firman Tuhan. Yosua menantang bangsa Israel, mereka ditantang oleh Yosua. Yosua berkata, pilihlah kepada siapa kamu akan beribadah. Jadi kita tahu ibadah itu involve atau melibatkan satu pilihan. Kita harus memilih, kita mau beribadah kepada siapa. Sebagai satu tindakan begitu ya. Atau waktu Allah memerintahkan Musa ketika Musa akan membangun kemah bait suci, Allah memerintahkan Musa, Allah nggak bilang, ayo bangunlah kemah bait suci, ayo siapa aja, ayo garap rame-rame begitu. Enggak kan. Allah memerintahkan Musa untuk memilih, menugaskan hanya orang-orang pilihan untuk mempersiapkan bangunan dan perkakas ibadah itu. Atau Daud juga, Daud menugaskan hanya orang-orang pilihan saja. Seringkali yang terjadi masa kini di gereja, ketika ada orang yang mau sungguh-sungguh mau melayani, tetapi mungkin katakanlah kemampuannya gak cukup, atau ada faktor-faktor tertentu. Setidaknya saya pernah merasa seperti itu. Saya sudah sungguh-sungguh mau melayani, tapi gak kepilih. Begitu ya. Ketika ibadah itu dilakukan, maka kita tahu di gereja ada hal-hal yang tidak bisa membuat semua orang senang. Sehingga kita bisa katakan ibadah itu punya sifat yang ketiga, yaitu apa? Memilih. Ibadah itu memilih Bapak Ibu Saudara. Seolah-olah ada diskriminasi. Nah Bapak Ibu Saudara, ibadah seringkali memilih. Ini bukan hanya terjadi ketika kita memilih orang. Ketika kita memilih lagu Bapak Ibu Saudara. Tentunya gak semua orang senang akan lagu yang dipilih misalnya. Ada orang yang merasa lagu yang dinyanyikan hari itu adalah lagu kesayangannya. Ada orang yang merasa lagu yang dinyanyikan adalah lagu yang saya tidak suka. Bapak Ibu Saudara, nanti di dalam NWC kita akan membahas hal-hal yang teknis mengenai hal ini. Kita akan membahas kriteria-kriteria apa yang bisa kita pakai sebagai standar untuk melihat, oke, misalnya lagu ini bisa, lagu itu nggak bisa, seperti itu ya kira-kira. Nah itu akan kita bahas di NWC. Kita akan banyak membahas hal-hal yang sifatnya prinsip, bagaimana cara untuk mengevaluasi atau melihat, menguji bentuk-bentuk ekspresi yang atau ibadah yang kita gunakan, bentuk-bentuk ekspresi ibadah yang kita gunakan, bagaimana cara untuk mengevaluasinya, standar apa yang dipakai. Kalau ada ayat firman Tuhan dari mana? Nah itu nanti kita akan bahas. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau ingin mengerti, ingin memahami mengenai itu, jangan lupa datanglah ke NBC. Saya diminta sama panitia untuk kasih pesan sponsor gitu ya. Jadi saya sisipkan di sini begitu ya. Nanti pasti ada pesan sponsor lagi dari Pak Hendra ya. Jadi seringkali ketika kita memilih lagu juga itu tidak bisa menyenangkan semua orang. Yang senyum berarti setuju. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya worship atau ibadah itu diskriminatif atau memilih. Yang saya rasa lebih real lagi, lebih nyata lagi. Seringkali kita melihat worship itu bukan hanya saja memilih, tetapi worship itu bisa menjadi sesuatu yang harmful. Sesuatu yang boleh dikata menyakitkan. Bahkan ada seorang penulis yang berkata worship itu kadang-kadang bisa jadi worship ya. Worship itu artinya menyembah, worship itu artinya apa? Kapal perang. Ya, cuma beda satu huruf doang, huruf A. Seringkali worship bisa menimbulkan personal pain. Kepahitan. Ibadah bisa menjadi sesuatu yang menyakitkan. Bukankah kita melihat di Alkitab perseteruan pertama di dunia ini yang melibatkan kakak beradik, yaitu yang dialami oleh Kain dan Habel, itu bermula dari mana? Bermula dari ibadah, bukan? Ketika masing-masing mempersembahkan beribadah kepada Tuhan,
Perseteruan mereka dimulai dari mana? Dari ibadah. Itu perseteruan pertama di antara kakak beradik, engkau adik yang ada di alam Alkitab. Di Kejadian tercatat seperti itu. Dan kita juga memahami, kita tahu sejarah, misalnya sejarah The Crusade atau Perang Salib. Itu bermula titik pangkal dari mana? Mengenai tempat ibadah, mengenai ibadah. Oleh sebab itu kita bisa melihat bahwa walaupun kita nggak bisa berkata bahwa ibadah itu adalah penyebabnya perselisihan, tetapi ibadah itu bisa menjadi titik mula. Dia bukan penyebab, dia tidak bisa dipersalahkan karena ibadah itu adalah panggilan kita, panggilan Tuhan untuk kita menyembah Tuhan. Tetapi seringkali persoalan ibadah bisa menjadi titik pangkal atau titik mula atau awal mula perselisihan. Ketika reformasi gereja Protestan baru terjadi di Jerman tahun 1500-an, abad ke-16. Kita berpikir dulu kalau reformasi itu mungkin ya Martin Luther memakukan dalil 95 dalil di pintu gereja Wittenberg. Lalu kita peringati setiap tahun tanggal 31 Oktober. Lalu ya seperti begitu saja. Tetapi yang terjadi dulu ketika reformasi terjadi di Jerman, enggak semua orang itu ikut Martin Luther. Martin Luther berkata, ayo mari kita semua memuji Tuhan. Pakai segala macam alat yang kita miliki. Pakai segala macam suara, paduan suara. Semua memuji Tuhan, organ, semua memuji Tuhan. Maka ada sebagian gereja-gereja reformasi di Jerman yang tidak setuju dengan Martin Luther. Mereka mengikuti Andreas Bodenstein yang juga adalah seorang reformator. Mereka mengikuti Bodenstein yang berpikiran tidak sama dengan Martin Luther. Menurut Bodenstein, kalau kebaktian tidak boleh pakai organ, tidak boleh pakai paduan suara. Dan berapa lama gereja-gereja pengikut gereja-gereja reformasi di Jerman mempersoalkan boleh nggak kebaktian pakai paduan suara sama boleh nggak kebaktian pakai organ? Berapa lama? 3 abad. Itu yang ngarang bukan saya. Ada seorang profesor sejarah gereja yang membuat disertasi, dipublikasikan sama Oxford University Press, dan itu menjadi sebuah buku, judulnya Worship Wars in Early Lutheranism, Choir Congregation and 3 Centuries of Conflict. Jadi sejak zaman reformasi juga gereja-gereja sudah berbicara, oke yang ini boleh, yang itu nggak boleh. Bukan hanya sekarang saja Bapak Ibu Saudara. Worship is harmful. Worship bisa menyebabkan atau bisa menjadi titik awal mula perselisihan. Nah itu sesuatu yang terjadi secara sejarah. Saya mau men-sharingkan sesuatu yang saya pernah alami, saya pernah saksikan sendiri Bapak Ibu Saudara. Sebelum saya melayani di Saat, bahkan sebelum saya studi, sebelum saya menyerahkan diri jadi hamba Tuhan, saya berasal dari Bandung Bapak Ibu Saudara. Saya bergereja di sebuah gereja, itu gereja Baptis di Bandung. Gereja saya tidak sebesar gereja ini, ya. Kita tidak sebesar gereja ini, tapi gereja saya ada 4 kebaktian Bapak Ibu. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, termasuk 1 kebaktian berbahasa Inggris. Ketika itu saya diminta melayani sebagai seperti komisi atau bidang, kalau di sini mungkin BIM begitu ya, bidang ibadah dan musik atau litmus. Kami ada 6 paduan suara yang semuanya personilnya berbeda-beda dan kepribadiannya semua juga berbeda-beda. Ada sejumlah pemusik-pemusik yang aktif melayani, sehingga lagi itu saya di dalam pelayanan seringkali saya kebagian tugas bukan hanya menjadwal, tapi saya membuat liturgi dan berdiskusi sama gembala kami. Saya dekat sekali dengan gembala saya pada saat itu. Hubungan kami, relasi kami sudah seperti ayah dan anak. Sangat dekat sekali. Setiap kali kami mau membahas, merencanakan ibadah, saya selalu konsultasi dengan gembala saya maunya bagaimana, alur hari itu ibadah akan seperti apa. Kami selalu diskusi. Saya hampir tiap hari ke gereja saat itu. Walaupun saya bukan seorang hamba Tuhan pada saat itu. Suatu waktu ketika satu hari Minggu saya bertugas melayani, mengiringi ibadah. Kebaktian yang pertama jam 6 pagi. Jam 5 pagi saya sudah tiba, sudah siap-siap di gereja. 5:30 sudah mulai siap-siap untuk mau mulai kebaktian.
Kebetulan hari itu yang menjadi liturgis atau song leader atau worship leader adalah gembala saya sendiri. Dan saya mengiringi. Kami sedang siap-siap, tiba-tiba dari kejauhan saya melihat ada seorang ibu yang berjalan, tuk jalan, mendekati gembala. Mendekati Bapak Gembala dan berbicara. Awalnya bicaranya seperti serius, tapi lama-kelamaan saya melihat si ibu ini sepertinya marah-marah. Dan marah-marahnya bahkan suaranya terdengar agak keras, membentak. Saya tidak pernah tanya sampai saat ini persoalan apa yang dia keluhkan atau kemarahan apa, kenapa penyebabnya. Saya nggak pernah tanya karena saya percaya itu adalah urusan pribadi dari Bapak Gembala saya. Tapi satu hal saya tahu bahwa kejadian itu terjadi persis sebelum kebaktian. Saya rasa ibu itu tahu bahwa sang gembala hari itu akan menjadi worship leader atau liturgis. Tapi saya nggak tahu ada atas dasar apa dia dengan tidak sabar langsung mendatangi gembala sidang kami dan langsung memarahi sebelum kebaktian. Bapak Ibu Saudara, peristiwa itu berbekas. Saya harus akui cukup berbekas di dalam diri saya. Saya saat itu hanya bisa merangkul gembala kami. Saya pegang tangannya, saya rangkul dan kami lagi itu berdoa dengan beberapa yang lain mempersiapkan untuk sebelum ibadah dimulai. Tapi saya tahu perasaan dia sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala itu tentunya hancur. Dan sekali lagi saya tidak tahu masalah apa, terlepas apapun itu masalahnya, itu terjadi sebelum ibadah. Tetapi dari situ juga Tuhan memakai peristiwa itu untuk memanggil saya, untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Jadi saya waktu dipanggil menjadi hamba Tuhan, saya tidak ikut KKR, saya bukan menyerahkan diri karena saya ikut KKR atau mendengar khotbah pendeta atau mendengar khotbah seorang pendeta yang terkenal atau ikut camp pemuda di saat gitu apalagi. Hanya gara-gara saya melihat gembala saya dimarahi oleh jemaatnya. Tuhan berbicara kepada saya, ya itulah menyangkal diri, memikul salib, mengikut Kristus. Seringkali di dalam ibadah kita bisa menyaksikan hal-hal yang mungkin kita tidak sukai. Ketika kita beribadah mungkin saja kita bisa mengalami pengalaman yang manis, yang indah. Tetapi mungkin juga tak jarang kita mengalami sesuatu yang sebaliknya. Bapak Ibu Saudara, worship can be harmful. Ibadah dapat menjadi sesuatu yang harmful. Ketika kita beribadah, kita mendapati diri kita sedemikian rentan atau vulnerable di hadapan Tuhan. Maka itulah makna ibadah. Sebagaimana yang saya jumpai di dalam pengalaman yang pernah saya alami. Dan yang terakhir, ibadah atau worship dapat menjadi sesuatu yang tidak nyaman dan tidak pasti. Worship can be uncomfortably unpredictable atau suatu ketidakpastian yang tidak nyaman. Udah gak pasti dan juga membuat kita tidak nyaman. Bahkan lebih dari itu, ibadah seringkali bisa membawa kita untuk melihat sesuatu yang tidak kita harapkan. Ya, Bapak Ibu lihat gambar ini ya. Bungkusnya apel, dalamnya jeruk. Misalnya seperti ini Bapak Ibu, kita mempersiapkan ibadah dengan segala planning, perencanaan, bahkan kita buat rundown, kita revisi rundown, 5 kali direvisi rundownnya, di printnya 10 kali gitu ya. Berulang-ulang kita olah itu sedemikian rupa itu rencana ibadah, planning. Apakah kita bisa jamin ibadah kita bisa berjalan dengan lancar? Bisa berjalan dengan seperti yang kita bayangkan atau rencanakan? Kadang-kadang tidak. Apakah kita bisa menjamin bahwa ibadah kita predictable? Bani jamin nih ibadah hari ini pasti selesai nih, 1,5 jam pasti selesai. Atau 1 jam 15 menit, teng selesai. Kadang-kadang tidak ya begitu ya. Bukankah sebagai song leaders mungkin pernah kesel gitu ya dengan misalnya pemusik-pemusik
Yang main intro sama ending itu waktu latihan tuh bagus banget gitu ya. Indah banget waktu latihan. Intronya bagus, pas gitu. Tapi hari Minggu beda gitu. Yang ketawa mungkin pernah mengalaminya ya. Udah dipersiapin dengan sedemikian rupa, matang sekali. Hari Minggu ternyata beda gitu ya. Terus minggu depannya kejadian lagi gitu. Udah latihan, hari Minggunya beda lagi gitu. Atau itu dari sudut pandang song leaders. Tapi mungkin dari sudut pandang kita sebagai yang merencanakan ibadah. Kita suka kesel. Kesel sama siapa? Misalnya ada pembicara tamu nih diundang khotbah gitu ya. Misalnya waktu diundang khotbah, tiba-tiba hari Minggu di atas mimbar dia berkata, saudara-saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal 8. Padahal di warta tertera hari itu mau baca Yosua 8. Tapi ternyata yang dibaca, yang mau dikhotbahin Yohanes 8 begitu ya. Padahal pembicara tamu ini udah diberi surat, udah dikirimin surat, udah ditelepon, udah di briefing, udah di email, di WhatsApp. Bahkan dijemput langsung gitu. Tahu-tahu ganti tema khotbah. Tentunya perencana ibadah bisa saja kesel dengan pembicara tamu. Mungkin banyak diantaranya dosen-dosen saat begitu ya. Bapak Ibu Saudara, ketidakpastian itu sesuatu yang nyata di dalam ibadah. Real sekali. Sesuatu yang tidak nyaman. Kita kan maunya sebagai manusia maunya biasanya yang pasti-pasti aja begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau bisa jangan sampai ada sesuatu yang endingnya itu kita nggak bisa predik gitu. Sehingga tidak heran ketika kita mau beribadah, lama-lama karena sering menghadapi sesuatu yang unpredictable, yang tidak bisa diperkirakan, maka akhirnya kita kehilangan gairah. Males deh. Buat apa kita persiapan? Buat apa kita sungguh-sungguh mempersiapkan dengan baik? Toh nanti akhirnya juga ini ibadah juga akhirnya beda gitu dengan apa yang sudah dipersiapkan. Bapak Ibu Saudara, mungkin hal-hal ini, kelima hal ini yang mungkin pernah kita alami. Syukur-syukur kalau belum ada yang pernah mengalami ya. Tapi mungkin kalau kita pernah mengalami satu atau bahkan kelima hal tadi. Mungkin kita merasa, lama-lama hilang ya. Semangat atau greget atau hasrat untuk beribadah. Maka kita mulai mengalami satu kehilangan desire itu. Bapak Ibu Saudara, apakah kita boleh memiliki kehilangan atau kehilangan desire itu untuk worship? Seorang yang bernama Harold Best berkata seperti ini. Suka tidak suka Bapak Ibu, kita sebetulnya adalah makhluk atau ciptaan yang menyembah. Kita ini sebagai manusia bukan diciptakan untuk menyembah. Tapi kita pada dasarnya waktu kita sudah tercipta, ini kita tercipta sebagai makhluk yang menyembah. Kita sudah menyembah sesuatu, suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar. We are not created to worship, but we are worshiping beings, worshiping creations. Kita adalah makhluk yang pada dasarnya sudah menyembah sesuatu atau seseorang, sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka. Maka kita tidak pernah bisa escape dari menyembah itu sendiri. Kemungkinannya hanya dua Bapak Ibu Saudara, kita menyembah Dia pribadi yang layak untuk disembah atau menyembah sesuatu yang tidak layak untuk disembah. Oleh sebab itu, siap atau tidak siap, Allah memanggil kita untuk menyembah Dia, apapun itu situasi dan keadaan kita. Seorang yang bernama A.W. Tozer berkata seperti ini. Worship tidak dibatasi oleh emosi dan perasaan belaka, tetapi merupakan satu sikap hati terdalam dan pikiran yang dipusatkan kepada satu taraf intensitas dan kesempurnaan. Artinya kita mengusahakan, walaupun kita tidak sempurna, kita terus-menerus mau mengusahakan menuju kesempurnaan itu. Adalah mustahil memang bagi kita untuk selalu worship sambil kita terpesona serta mengasihi Tuhan dalam taraf yang sama dengan saat-saat lain. Tetapi keterpesonaan dan kasih itu harus senantiasa ada. Jadi Bapak Ibu Saudara, mungkin ada kalanya kita pernah beribadah entah di mana, entah di gereja mana, entah kapan itu. Kita menyembah Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, kita merasakan sungguh-sungguh Tuhan itu hadir, sungguh-sungguh Tuhan itu baik, sungguh-sungguh Tuhan itu nyata, sungguh-sungguh anugerah Tuhan itu kita alami. Tetapi ada kalanya momen itu tidak terjadi ketika misalnya saat lain kita menyembah Tuhan. Betul gak Bapak Ibu?
Betul ya? Jadi greget itu mungkin tidak selalu kita alami. Tetapi A.W. Tozer berkata ketika kita menyembah Tuhan, walaupun intensitasnya tidak sama, kita tidak akan selalu mungkin bisa terpesona, terkagum-kagum kepada Tuhan sedemikian rupa. Tetapi wonder dan love atau keterpesonaan dan kasih itu harus senantiasa ada. Pertanyaannya malam hari ini sebelum saya mengakhiri bagian saya, apakah kita betul-betul memiliki alasan untuk tidak menyembah Tuhan? Saya ingin mengakhiri refleksi malam hari ini dengan menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara satu bagian kisah yang sebetulnya petikannya sudah kita baca tadi, yaitu dari Kejadian 22, satu peristiwa yang dialami oleh Abraham. Kalau kita merenungkan apa yang dialami Abraham pada saat itu ketika Allah memerintahkan, Allah berkata kepada Abraham, pergilah, ambillah anakmu Ishak yang kau kasihi itu. Pergilah ke atas gunung Moria dan persembahkanlah dia bagiku. Saudara, kita membayangkan situasi Abraham saat itu, mungkin dia merasa, aduh, ibadah ini berbahaya. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan satu request yang tidak mudah. Dia harus mempersembahkan anaknya. Dia ditantang untuk mempersembahkan anak yang dikasihinya. Dan ibadah juga bagi dia tentunya bisa terasa insatiable, tidak bisa dipuaskan. Tinggi sekali demands-nya. Dan ibadah saat itu berasa sepertinya memilih. Kenapa dari semua yang dia miliki, kenapa yang Tuhan minta itu anaknya? Kenapa bukan kambingnya, kenapa bukan sapinya, kenapa bukan hartanya, tetapi anaknya yang dipilih. Dan ibadah pada saat itu juga bagi Abraham mungkin terasa harmful. Tentunya sakit. Bapak Ibu Saudara, saya baru memiliki seorang anak yang usianya belum genap setahun, belum nyampe 9 bulan. Saya tidak bisa bayangkan kalau Tuhan meminta kepada kami untuk mempersembahkan anak kami. Tentunya pasti tidak akan mudah, enteng tinggal ambil terus bawa pergi. Tentunya pasti akan terasa minimal mempertanyakan. Mungkin ada personal pain. Pasti ada konflik batin. Dan yang terakhir, ibadah bagi bagi Abraham saat itu pasti menjadi sesuatu yang unexpected. Hal yang paling terakhir dia harapkan terjadi. Maka saya bisa katakan mungkin Abraham pada saat itu adalah satu-satunya manusia di muka bumi ini yang secara manusiawi mungkin berhak atau wajar-wajar saja kalau dia tidak desire untuk menyembah Tuhan. Karena sedemikian pelik situasi yang dihadapi. Saya ingin mempersilakan Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan hal ini. Apakah kita berhak atau apakah kita masih bisa kehilangan desire untuk worship God? Kapankah kita terakhir memiliki desire untuk worship God?